Baik, terima kasih dan pemirsa seperti yang kita ketahui belakangan ini publik dihebohkan dan juga diresahkan dengan ditemukannya beras oplosan di pasaran, di mana beras dengan kualitas rendah atau medium dicampur dengan beras kualitas premium dan dikemas dan dijual seolah-olah sebagai beras premium. Bahkan yang semakin meresahkan masyarakat, dari 268 sampel beras premium yang diuji, ditemukan ada 85% sebagai beras oplosan atau telah terdata sebanyak 212 merek beras. Dan saat ini kita akan berbincang langsung dengan Wakil Rakyat anggota Komisi 4 DPR RI Pak Firman Subagio untuk membahas bagaimana peran dan juga pengawasan dari DPR RI dalam menangani dan memastikan bahwa kasus beras oplosan ini bisa segera diselesaikan hingga ke akarnya. Pak Firman, terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak. Kalau kita melihat bahwa kasus ini sudah sepertinya kembali terulang, mengingat banyak sekali aspek yang dioplos di negara ini, Pak. Nah, bagaimana DPR RI khususnya Komisi 4 memastikan bahwa tidak ada lagi beras oplosan di pasaran yang tidak merugikan masyarakat? Begini, sesungguhnya dalam dunia perberasan itu dikenal dengan istilah yaitu mix. Mix itu adalah merupakan satu terminologi atau istilah yang lazim terjadi di perberasan baik di domestik maupun di internasional. Kenapa mix itu ada? Karena bagi masing-masing negara itu memiliki standar kualitas beras yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu memiliki dua standar, yaitu beras premium dan beras medium. Apa bedanya beras premium dan medium? Premium itu adalah beras yang kualitas bagus, kemudian patahan atau patahan daripada beras itu tidak lebih daripada 15%. Nah, kemudian kalau beras yang medium itu patahannya itu adalah maksimal 25%. Nah, yang terjadi di masyarakat itu adalah yang ditemukan sekarang ini adalah beras yang ada di peredaran oleh pelaku usaha swasta. Nah, di dalam dunia bisnis perberasan itu lazim juga pelaku usaha itu selalu memiliki stok. Stoknya ada dua, beras premium dan beras medium. Nah, kemudian kalau premiumnya itu mereka memiliki stok banyak dan kemudian mediumnya itu mereka memiliki stok yang kurang cukup, tetapi market itu mengendaki atau menginginkan atau market itu adalah membutuhkan beras medium, maka beras premiumnya itu dibuka kemudian di mix, bukan dioplos. Nah, itu untuk memenuhi standar agar tidak terjadi pelanggaran. Karena kalau itu mereka menggunakan standar yang ditetapkan pemerintah, kalau dia medium dijual premium, kemudian premium dijual medium, itu melanggar aturan. Hanya ada juga yang nakal, mungkin ya ini, saya tidak punya bukti karena apa yang disampaikan tadi Pak Menteri Pertanian menyampaikan 212 jenis itu sampai sekarang kami belum mendapatkan rilis data yang resmi. 212 jenis itu apa saja mereknya. Sekarang yang dilakukan tindakan itu kan baru beberapa jenis, tidak lebih daripada 50 jenis kalau nggak salah ya. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang melanggar aturan, ini ada ketentuan. Undang-Undang Nomor 6 tentang Perlindungan Konsumen, juga ada Undang-Undang 18 tentang pangan. Nah, itu sudah ada ketentuan di aturan situ. Di Undang-Undang Pangan maupun di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu harus menjelaskan bahwa semua beras yang dijual belikan atau dikonsumsi masyarakat harus satu, baik dari sisi kualitas, baik daripada mutu dan tepat daripada berat kilogramnya dan standar pemerintah yaitu NSI, termasuk tadi yang diatur dalam ketentuan patahan daripada beras masing-masing itu brokernya harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu yang terjadi, maka mereka itu kadang-kadang ada yang nakal. Ada yang nakal itu adalah menyiasati, ada yang mungkin mengurangi jumlah daripada berat
dari masing-masing. Tapi saya kemarin keliling itu tidak menemukan tentang pengurangan berat. Oke, nah bagaimana dari Komisi 4 untuk melakukan penindakan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, Pak? Pertama, harusnya pemerintah tegas. Pemerintah itu kan punya regulasi. Kenapa sekarang pemerintah yang saya lihat itu adalah seperti Blanwir gitu, pemadam kebakaran. Ada isu langsung represif. Harusnya pemerintah itu jauh sebelumnya itu melakukan edukasi, melakukan pendampingan kepada semua pihak. Para pedagang-pedagang dikumpulkan. Dan ini sebetulnya menjadi tupoksi daripada Kementerian Perdagangan. Tupoksi daripada Badan Pangan Nasional dan tupoksi daripada Menko Pangan. Bukan tupoksinya Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu adalah produksi pangan untuk memproduksi yang bagus. Jadi harusnya itu menjadi tupoksi daripada kementerian lembaga lain. Nah, kemudian Satgas Pangan itu juga jangan reaktif. Satgas Pangan harus terus memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat itu pertama bagi konsumen, pertama mengecek jenis barangnya, kualitasnya, kalau perlu mereka diberikan kesempatan untuk menimbang kembali. Bila mana tidak sesuai maka dia bisa klaim. Dan kemudian kalau ada mungkin spek yang ditulis di kantong dengan isi tidak sama, mereka bisa mengklaim. Baik Pak Firman, terima kasih atas waktunya dan pemirsa, tentu kita berharap bahwa kasus seperti ini tidak terulang kembali dan tentu kita berharap kepada DPR selaku wakil rakyat bisa saling mengorkestrasi dan juga membimbing setiap mitra kerja dan pemerintah untuk bisa melakukan tugasnya dan memberantas permasalahan ini hingga ke akar rumputnya. Sekian dari saya, kembali ke studio.